Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Raka Putra dengan NPM 2019-435-01809. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Universitas Indraprastha PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan program sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit kulit pada wajah dengan metode forward chaining. Ya, aplikasi ini dapat digunakan untuk membantu operasional klinik dalam mendiagnosa dan treatment yang cocok untuk pasien, sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi waktu bagi pasien dan dokter di klinik The Beauty. Penerapan metode forward chaining dalam sistem ini dapat memberikan diagnosa yang tepat dan membantu pasien dalam menentukan treatment atau tindakan yang cocok untuk penyakit tersebut. Oke, pada tampilan awal aplikasi menampilkan form login. Bisa kita lihat bahwa form login ini sudah terkoneksi dengan database. Nah, form login ini kita diwajibkan untuk mengisi form login. Form login hanya dapat diakses oleh para dokter atau pakar yang telah terdaftar di dalam database. Langsung saja kita inputkan username dan passwordnya. Kita klik login. Ya, di sini terlihat bahwa username dan atau password salah, maka akan tampil error pada username atau password salah. Namun, jika username atau password sudah benar, maka secara otomatis akan masuk ke dalam beranda sistem pakar. Oke, berikut ini adalah tampilan dari aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit kulit pada wajah pada klinik The Beauty. Oke, kita bisa lihat ya. Ini adalah beranda awal. Beranda awal ini memiliki beberapa submenu. Di sini ada home, kita bisa lihat langsung home-nya ya. Lalu di sini ada diagnosis, ada penyakit, ada rekam medis, ada pasien, ada admin, ada informasi, dan ada logout. Oke, selanjutnya kita akan coba pada menu diagnosis. Pada menu ini, ada beberapa button atau tombol yang dimana untuk menguji diagnosis yang berisi gejala-gejala penyakit kulit lalu akan dikonversikan menjadi sebuah pertanyaan diagnosis. Sebagai contoh, kita pilih rule 1, lalu mulai uji diagnosa. Oke, di sini ada pertanyaan yang dimana ada jawaban ya atau tidak. Bisa kita coba ya, kita jawab ya. Apakah ada benjolan? Oke ya. Apakah gejalanya 1? Ya. Apakah benjolan kecil? Ya. Apakah disentuh sakit? Tidak. Oke, di sini langsung mendapat kesimpulan bahwa Anda telah mengidap milia, penyakit milia. Seperti itu. Lalu bisa kita lihat bahwa di sini ada tombol mode advance ya. Oke, kita klik ya. Ya, di sini perbedaannya adalah mode ini lebih spesifik mengenai tentang diagnosis. Kita bisa contoh ya. Kita lihat rule 2. Kita eksekusi. Nah, bisa dilihat ya bahwa kode rule 2 terlihat ini. Jadi ada gejala ini akan dilempar kepada rule 4, akan dilempar kepada rule sebelumnya, akan dilempar pada rule 3. Dan begitu selanjutnya. Jadi mode advance ini bisa melihat bahwa gejala-gejala tersebut dapat diurutkan seperti itu. Oke, lalu kita kembali ya pada menu ini, simulasi sebelumnya. Oke, lalu kita masuk pada menu penyakit. Ya, bisa kita lihat ya, di sini ada beberapa macam penyakit dan solusinya. Misalkan kita ingin menginputkan sebuah penyakit, menambahkan ya. Di sini bisa kalian tambahkan, ini definisinya, ini solusinya. Contohnya kita klik ini. Ya, bisa kita lihat ya, ada jerawat, ada informasinya, dan ada solusinya, seperti pemberian vitamin C, krim jerawat, lalu ada krim malam, dan sebagainya. Bisa kita edit, lalu bisa kita simpan. Kita update ya. Lalu di sini ada button gejala, bisa dilihat. Coba kita klik. Nah, gejala-gejala ini juga dapat ditambahkan oleh para pakar guna untuk mendapatkan diagnosis yang lebih akurat.
Di sini juga ada button cetak ya, cetak laporan. Dan di penyakit juga ada cetak laporan guna untuk laporan pendataan gejala atau penyakit. Oke, kita lanjut ke menu rekam medis. Kita klik. Nah, bisa dilihat bahwa di sini berisi hasil diagnosis para pasien di klinik The Beauty. Nah, di sini dokter hanya dapat melihat dan menghapus data rekam medis pasien. Jadi tidak bisa diedit ya, karena hanya pasien yang dapat menginputkan gejala-gejalanya aja. Begitu. Coba kita klik ya. Nah, di sini terlihat ya, ada nama pasien Cici. Lalu ini adalah gejala-gejala yang dialami. Lalu di sini adalah penyakitnya. Nah, di sini juga ada button cetak laporan yang dimana untuk mencetak semua hasil rekam medis. Oke, kita lanjut ke menu pasien. Kita klik ya. Ya, bisa dilihat bahwa menu ini berisi biodata pasien seperti nama, umur, alamat, dan lain sebagainya. Di menu ini, dokter hanya dapat menghapus dan mengedit data pasien jika ada kesalahan pada penginputan nama pada diagnosis di awal. Jadi saat pasien datang, dia mendiagnosis, terus ada nama yang salah. Nah, dia udah terlanjur input. Nah, si dokter ini bisa mengeditnya lagi. Nah, di sini juga ada button cetak laporan, yang dimana ini akan dicetak untuk pelaporan data ya, data tentang pasien. Oke, kita lanjut langsung masuk kepada menu admin. Kita klik. Nah, pada menu ini kita bisa melihat username atau password login untuk masuk dalam sistem pakar ini. Nah, di menu ini dokter juga dapat menambahkan, menghapus, dan mengedit data username dan password. Nah, di sini juga ada tombol cetak untuk laporan data. Oke, next kita lanjut pada menu informasi. Nah, di menu ini bisa dilihat bahwa di sini adalah penjelasan tentang fitur-fitur menu pada sistem pakar ini. Begitu. Jadi kayak misalkan ada fitur beranda, isinya apa, terus fitur diagnosis untuk apa, terus fitur data penyakit untuk apa, itu dan sebagainya. Lalu juga di sini ada button logout untuk keluar dari aplikasi. Nah, sudah keluar ya. Oke, jadi begitulah hasil dari aplikasi sistem pakar untuk interface dokter atau pakar. Lalu akan dilanjutkan ke interface diagnosis pasien. Oke, pada tampilan utama aplikasi, pasien akan dihadapkan pada dua tombol utama, yaitu untuk kiri diagnosis dan untuk kanan list treatment. Oke, kita lanjut. Kita pilih diagnosis sistem. Ya, pada tampilan ini, pasien diwajibkan untuk mengisi biodata sebelum melakukan diagnosa. Kita isi. Ini diisi angka ya. Lalu klik mulai diagnosis. Nah, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan perihal gejala. Pilih iya untuk jika mengalami gejala tersebut, dan pilih tidak untuk tidak mengalami gejala tersebut. Ya, diagnosis keluar. Klik OK. Lalu cek hasil diagnosis. Nah, berikut ada tampilan halaman hasil diagnosis. Di sini ada biodata pasien, di sini ada tentang penyakit, ada gejala, dan ada saran pembelian obat. Dan di sini adalah treatment yang cocok untuk penyakit tersebut. Lalu klik selesai. Oke, pada menu kedua di sini ada treatment list, bisa kita klik. Nah, di dalam sini adalah mengenai tentang list treatment yang ada di klinik The Beauty. Jadi begitulah tampilan daripada interface pasien. Baik, cukup sekian penjelasan tentang aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit kulit pada wajah menggunakan metode forward chaining. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.